Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsyiratan wa tazkiratan li ulil qulubi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa suhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadral kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita melanjutkan pengajian kita kitab Tuhfatur Raghibin di halaman 16. Saya ulangi ya, hari ini kita melanjutkan kajian kita di halaman 16. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa syirik, maka i'tikad itu kufur. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan dosa syirik, yakni kufur, dan mengampuni ia akan dosa yang lain daripada bagi barang siapa yang dikehendakinya. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau di sini masih menyampaikan informasi tentang akidah kaum Kharijiyah atau kaum Khawarij. Kaum Khawarij memiliki i'tikad atau keyakinan bahwa doa syirik itu dapat diampuni. Menurut beliau ini kufur. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyarikatkan dengannya dan mengampuni selain dari itu bagi yang dikehendakinya. Para misa, ayat ini tercantum pada surah An-Nisa ayat 48. Ada masih ujung ayatnya yang kalau kita baca selengkapnya berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Ini ada tambahannya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni, ay yushraka bihi, orang-orang yang menserikatkan dengan dia, wa yaghfiru ma duna zalika, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu, lima yasa, bagi orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa mensyarikatkan Allah, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar.
Nah, berdasarkan ayat ini maka kata beliau, i'tikad orang Kharijiyah yang mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa orang syirik, orang yang melakukan syirik itu adalah kufur, karena Allah menyatakan tidak akan diampuni. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicarakan tentang syiriknya, tentang ayat ini dulu kita sedikit bicarakan. Bahasa yang digunakan Allah dalam ayat ini adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Bahwasanya Allah taala tiada mengampuni akan dosa syirik, yakni kufur. Ini terjemahan dari beliau. Jadi bahasanya Allah tidak mengampuni. Artinya kalau orang syirik kepada Allah tidak akan diampuni. Dosa lain Allah ampuni kalau Tuhan menghendaki. Dosa syirik tidak diampuni. Jadi kalau orang syirik kemudian dia minta ampun, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan taubat? Ini pertanyaannya. Nah, beda dengan taubat. Kalau orang taubat dari syirik, insya Allah Allah akan terima taubatnya. Jadi ada minta ampun, ada bertobat. Kalau orang minta ampun setelah melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa, maksiat, dia istighfar minta ampun pada Allah, Allah juga akan mengampuni kalau Allah menghendaki, kecuali syirik yang tidak diampuni. Tapi nanti suatu saat dia ngulang lagi, minta ampun lagi, ngulang lagi, taubat lagi, istighfar lagi. Nah, kalau taubat tidak boleh mengulangi, dia harus serius, dia harus benar. Ada paling tidak 3 persyaratannya. Yang pertama, dia menyesal telah melakukan perbuatan itu. Yang kedua, dia bertekad bulat tidak akan mengulangi selama-lamanya, selama hidupnya. Dan yang terakhir, dia wujudkan dengan kenyataan bahwa dia memang tidak mengulangi. Jadi ada minta ampun, ada bertobat. Kalau minta ampun dalam soal syirik, Allah tidak mengampuni. Tapi kalau bertobat, insya Allah kalau Allah menghendaki, Allah akan menerima tobatnya dan dia akan diampuni dosa-dosanya karena diterima tobatnya, bukan karena syiriknya, karena diterima tobatnya, maka otomatis dosanya pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bicarakan, jadi ada beda antara ampunan dengan taubat. Yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa syirik yang kemudian orang minta ampun dari dosa syiriknya. Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan diampuni. Tapi berbeda dengan taubat. Kalau taubat itu insya Allah akan tetap diterima. Sebab kalau tidak diterima para pemirsa, bagaimana nasib orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan syirik? Apakah dia harus mendekam kekal dalam neraka? Allah kan Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kalau orang bertobat, insya Allah dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dalilnya atau dasarnya untuk menyatakan ini? Antara lain bisa kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa secara keseluruhan. Di sini kata-katanya yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa secara keseluruhan, jami'an, dosa apapun diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Cuma ketika dia syirik, maka permintaan ampunnya dalam bentuk taubat namanya. Jadi dia bertobat, inti dari tobat tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama selama-lamanya sampai akhir hayat. Itu baru tobat. Lanjutan ayat tadi, innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak usah khawatir. Tidak boleh kita melakukan perbuatan syirik. Kalau terlanjur sudah pernah melakukan perbuatan syirik, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaratnya tentu taubat yang sebenar-benarnya. Coba kita perhatikan lagi, ada ayat 8 surah At-Tahrim. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Itu disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya. Tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Bertobatlah dengan taubat yang sebenarnya. Kalau kamu mau bertobat dengan taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, apa manfaat yang kamu dapat? Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum. Barangkali Tuhanmu itu akan mengkiparatkan, menebuskan dosa-dosa kamu. Artinya dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah. Kifarat terhadap dosa. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Orang ini akan masuk ke dalam surga. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan ya, apakah kalau taubat dari syirik, karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak? Ada yang mengatakan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi pendapat yang lebih rajih tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang penting itu syarat taubat itu dipenuhi. Tadi ada 3, saya ulangi lagi. Yang pertama, dia menyesal telah melakukan perbuatan itu. Yang kedua, bertekad bulat tidak akan mengulangi lagi, dengan tekad yang mantap bahwa tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan sikap dan perbuatan dia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kalau dalam konteks dengan syirik, tidak akan melakukan yang syirik itu lagi. Insya Allah para pemirsa, walaupun dosanya besar, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik itu artinya menyekutukan Allah. Syirkah, kita sering mendengar kata syirkah, bersekutu. Jadi kalau orang ingin melakukan misalnya kerjasama di bidang perdagangan, di bidang pertanian, atau di bidang apapun pekerjaan bersama, itu disebut syirkah, bersarikat. Nah, ketika syirik dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti ada pensejajaran, ada persamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Sehingga kekuasaan orang itu seolah-olah sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak boleh. Tuhan hanya satu. Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Hanya Allah yang berbuat, tidak ada yang lain. Karena itulah maka kalau orang melakukan syirik, berarti ada Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ulama membagi syirik itu ada 2. Ada yang pertama namanya syirik besar. Syirik yang besar itu adalah nyata-nyata mereka misalnya menyembah yang lain selain Allah. Dia percaya memang kepada Allah, tapi dia menyembah selain Allah. Itulah yang dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab waktu itu mereka menyembah berhala. Percaya nggak mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Percaya. Tahu nggak dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahu. Apalagi orang-orang Quraisy. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi dan Rasul yang sangat mulia, sangat agung, yang menanamkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam perkembangannya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba masuk paham tentang berhala.
yang dibawa oleh Amr bin Luhai sekitar tahun 370 Masehi. Ketika dia datang ke Sam, melihat orang Sam menyembah berhala, dia minta satu berhala di situ dibawalah ke Mekah, masukkan ke dalam Ka'bah, namanya Hubal, berhala Hubal. Dia yakin pekerjaan orang-orang Sam yang notabene mereka adalah keturunan Nabi dan Rasul, karena banyak Rasul dan Nabi diangkat di sana, maka dia yakin pekerjaan itu benar. Keyakinan inilah membawa dia untuk membawa berhala Hubal ke Mekah dan mengajak orang Mekah menyembah berhala. Akhirnya masyarakat Mekah pun menyembah berhala. Percaya pada Allah tapi juga menyembah kepada berhala. Ini namanya syirik besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kepercayaan selain Allah Subhanahu wa taala yang dipercayai itu membawa kepada kesyirikan. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Berbuat. Karena itu waspadalah dengan ucapan, etikat dan perbuatan-perbuatan. Karena syirik itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Bisa bentuk juga dengan keyakinan dalam hati. Karena itu maka ulama memberikan tips, kalau boleh kita sebut, bagaimana caranya supaya kita jangan termasuk kategori syirik, ya, termasuk kategori syirik. Jangan kita menggunakan sesuatu yang bisa menyimpangkan kepercayaan kita kepada Allah kepada sesuatu itu. Memang agak sulit para misalnya dalam praktiknya lah, karena kadang-kadang kita juga yakin ini bisa sesuatu sehingga melupakan Allah, bisa jadi. Nah, bagaimana misalnya obat? Ada tip dari ulama, jangan katakan obat yang menyembuhkan, jangan katakan dokter yang menyembuhkan, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Tapi bagaimana ungkapan kita? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui obat ini dan dokter ini, alhamdulillah penyakit kita sembuh. Misalnya kayak begitu. Ini lebih aman daripada kita menggunakan yang lain, alasan-alasan yang lain. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau buktinya? Tentu pemirsa sangat tahu. Ada orang yang makan obat yang sama dengan penyakit yang sama dengan orang lain, yang satu sehat, yang satu meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui obat itu. Nah, karena itu maka ada saran dari ulama supaya kita tidak mempercayai obat sebagai penyembuh, yang menyembuhkan hanya Allah, jangan bertuhan kepada obat. Katakanlah Allah yang beri pertolongan melalui obat itu. Pemirsa pernah ingat dengan cerita Nabi Musa alaihissalam? Mungkin pernah dengar. Nabi Musa alaihissalam pernah sakit gigi, diceritakan itu. Beliau sakit gigi dan sakitnya luar biasa. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Tahu aku sekarang sakit gigi, kira-kira gitulah dengan bahasa kita ya. Tolong sembuhkanlah sakitku ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, di halaman rumahmu itu ada tanaman. Ambillah tanaman itu, kemudian kamu olah dan kamu oleskan kepada gigimu, maka aku akan sembuhkan penyakitmu. Nabi Musa pun keluar dari rumah beliau, dilihat ada tanaman di halaman rumah, diambil tanaman itu kemudian diolah menjadi obat, ditempelkan ke gigi beliau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, maka sembuhlah penyakit Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah beritahukan kepada Nabi Musa, itu ada tanaman yang lewat itu aku menyembuhkan penyakitmu.
Kemudian menurut cerita itu para pemirsa, beberapa bulan, ada yang menyebutkan sekitar 6 bulan setelah itu, kambuh lagi penyakit gigi beliau. Nabi Musa sakit gigi, sama seperti dulu. Ini mungkin juga ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa pun kemudian sudah tahu obatnya, tinggal ambil aja. Dulu ketika beliau sakit gigi berdoa pada Allah, Allah yang kasih tahu. Ambil obat itu, tanaman itu. Sekarang beliau sudah tahu, beliau enggak berdoa lagi pada Allah, langsung ambil tanaman. Diolah persis sama dengan olahan yang pertama. Dioleskan sama dengan yang pertama. Sehari, 2 hari enggak sembuh-sembuh. Beliau heran, barangnya sama, caranya sama, tapi kok tidak sembuh. Dulu sembuh, sekarang tidak. Maka lalu beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku tidak disembuhkan, aku tidak sembuh penyakit ini? Maka Allah menjawab, dulu engkau minta padaku untuk disembuhkan, kau kasih tahu caranya dengan mengambil tanaman itu. Sekarang kau tidak berdoa kepadaku untuk minta sembuhkan, kau langsung ambil itu tanaman, kau buktikan tanaman itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nah ini kira-kira gitu para pemirsa. Maka akhirnya Nabi Musa pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat engkau sembuhkan penyakitku ini. Maka Allah pun sembuhkan penyakit itu. Jadi jangan lupa para pemirsa, kalau kita berobat, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan Allah yang akan menyembuhkan melalui obat ini. Cocok atau tidak, nanti Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha. Nah jadi seperti itu diajarkan oleh para ulama kita supaya kita jangan kena syirik. Karena kalau ada penyembuh yang lain selain Allah, hati-hati dengan etikat kita. Ini berlakulah untuk semua yang lain. Kalau jelas menyembah berhala atau misalnya kepercayaan di sungai ini ada penunggunya, laut ini ada dewanya, kalau dia tidak dikasih makan maka dia akan ngamuk sehingga akan berbahaya, terjadi gelombang besar, atau para nelayan tidak mendapatkan ikan yang banyak, maka dikasihlah sajen di sana. Percaya kepada itu membawa kepada kesyirikan. Percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di alam semesta itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan, dia yang memelihara. Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Ini Pak misal. Kemudian syirik kecil. Nah syirik kecil itu biasanya terjadi karena ada niat-niat keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa agamanya disebut riya. Orang beramal tapi untuk minta lihat orang lain, minta puji orang lain, minta dengar orang lain, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada dalam hati misalnya ketika dia takbir waktu salat Allahu Akbar supaya orang lain melihat, itu riya, dan riya itu termasuk syirik kecil. Syirik juga, tapi syiriknya syirik kecil. Padahal ketika dia salat dia selalu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah Rabbul Alamin. Simpulnya para pemirsa, orang yang beribadat kepada Allah tidak ikhlas tapi karena ada gharat yang lain, itu dikategorikan sebagai syirik kecil. Antara lainnya dari sekian banyak bentuk-bentuk syirik kecil. Yang berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan terhindar. Syirik ini luar biasa, dan itu bisa merambah kepada keyakinan kita, etikat kita, kita percaya kepada ini, kepada ini, kepada ini. Hati-hati, ingat Allahus Samad, hanya Allah tempat meminta. Itu aja yang kita pegang. Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Jadi kita jangan minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Kita dihindarkan dari syirik dalam bentuk apapun, syirik besar ataupun syirik kecil. Semoga Allah menjadikan kita selalu ikhlas mengabdi kepadanya, dan kita menjadi hambanya yang selalu taat dan bakti kepadanya dalam setiap hal. Ala hadirin niyah wa likulli natin salih wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil halakil hasanah wa hammi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.